Apa? Indonesia baik-baik saja. Ekonominya meroket. Jangan mau dibohongin. Pemerintah bakal tetapkan kebijakan work from home, ASN dan swasta, BBM bisa hemat 20%. Pret, ini artinya apa? Indonesia sedang tidak punya duit. Defisit anggaran sedang melebar. Hutang menumpuk. Kas negara uang tidak ada. Pendapatan dari APBN menurun. Artinya, negara tidak mampu membiayai karena memang ekonomi sedang rusak. Masih ada bilang ekonomi baik-baik saja. Indonesia sedang terpuruk, tidak punya uang, bahkan untuk membiayai operasionalnya pun sudah tidak mampu. Kalau mampu, ngapain nyuruh untuk work from home? Artinya apa? Bangsa kita sedang terpuruk. 10 tahun kerusakan ini dibuat oleh Jokowi dan diperparah lagi dengan keberlanjutan 1 tahun terakhir oleh Pak Wowo. Membiayai yang tidak penting-penting. Aha, kebijakan macam apa ini? MBG tetap jalan saat sekolah diminta belajar online. Nah, sekolah online karena tidak ada duit untuk efisiensi, maka dianjurkan setiap sekolah ASN dan swasta work from home. Tapi anehnya, MBG jalan terus. Dan yang lucunya, MBG ini diambil oleh siswa ke sekolah. Lalu ngapain disuruh work from home? Terus peraturan gila apa ini? Kalau toh harus ke sekolah ngambil makan doang, ngapain harus belajar di rumah? Ya udah ke sekolah saja. Ini sebenarnya siapa yang gelo ini bikin peraturan seperti ini? Takut ya kalau MBG-nya juga diliburkan, takut kehilangan cuan kan? Ngaku aja, jujur. Di tengah ekonomi Indonesia yang hancur hari ini, menghapus MBG adalah opsi terbaik dibanding mencabut subsidi di bagian energi. Hari ini teman-teman lihat bahwa MBG memiliki banyak masalah, mulai dari vendornya yang terafiliasi dengan partai politik atau pejabat daerah, kemudian keracunan, dan tentunya ada beberapa SPPG yang ditutup karena tidak layak melaksanakan MBG. Hari ini teman-teman lihat bahwa 1,2 triliun per hari dan hampir lebih dari 300 triliun per tahun dianggarkan untuk program ini yang mungkin tidak masuk dalam investasi jangka panjang, karena hari ini teman-teman lihat bahwa harusnya uang yang begitu besar bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menyerap lapangan pekerjaan, sehingga nantinya orang tua yang akan menikah nantinya memiliki kestabilan ekonomi untuk memberikan asupan yang bergizi kepada anaknya, sehingga menghapuskan trademark mengemis dengan negara. Hari ini negara harus hadir, bukan hanya untuk memberikan makanan, tapi memberikan kemampuan bagi orang tuanya untuk menciptakan makanan bagi anak-anaknya. Gimana menurut kalian? Flexing dari karyawan-karyawan SPPG dapat THR iPhone, divideokan dan viral. Entahlah ini prank atau fakta, karena belum ada klarifikasi pihak terkait. Yang jelas konten ini akan menimbulkan perpecahan dan adu domba. Kalau benar, segera selidiki dari mana dananya. Gaji 2026, alhamdulillah gaji saya naik jadi 200.000. Kamu kan besar 200. Kapan gaji kita besar? Alhamdulillah sekarang gaji naik. Jadi berapa? Oh ya jadi 175.000. Kirain deh. Ini gimana sih Pak Prabowo? Sekolah katanya mulai daring di bulan April untuk menghemat BBM. Tapi MBG kok masih jalan dan orang tua disuruh jemput MBG ke sekolah. Kalau gitu kan sama aja. Ini gimana konsepnya sih Pak? Kalau mau murid sekolah daring untuk menghemat BBM, MBG ditiadakan. Itu baru benar. Kalau MBG tetap jalan, otomatis BBM nggak jadi hemat dong Pak. Dan apa gunanya murid sekolah online dari rumah? Lah BBM-nya juga dipakai untuk ambil MBG. Jadi coba dipikirin lagi ya Pak. Jangan sampai pendidikan anak-anak kita dipertaruhkan hanya untuk hal-hal gak bermanfaat kayak gini. Kalau negara benar-benar mau berhemat, kenapa program raksasa seperti MBG dan Kopdes Merah Putih tidak dihentikan? Atau memang tidak boleh disentuh? Mulai April 2026, pemerintah ambil kebijakan ASN Work from Anywhere, sekolah kembali online. Alasannya, hemat BBM.
Artinya, mobilitas ditekan, siswa kembali ke layar, pelayanan publik beresiko melambat. Tapi di sisi lain, program MBG tetap jalan dengan anggaran 335 triliun rupiah dan Kopdes Merah Putih 60,57 triliun rupiah. Padahal, di lapangan sudah muncul berbagai catatan. Ada laporan makanan tidak layak konsumsi, menu yang tidak sesuai standar gizi, hingga distribusi yang tidak merata di beberapa daerah. Bahkan, muncul keluhan soal potensi pemborosan dan tata kelola yang belum rapi. Tapi, anggaran tetap utuh. Kalau memang harus hemat, kenapa bukan yang paling besar dulu yang dievaluasi? Atau, pertanyaannya lebih dalam, apakah program sebesar ini terlalu penting atau terlalu dekat dengan kepentingan elit? Publik diminta beradaptasi, tapi anggaran raksasa tetap aman. Bongkar-bongkar yuk tentang seorang Prabowo. Prabowo ini benar-benar rejim yang berbahaya. Kenapa gue bilang rejim berbahaya? Sekarang dia membuat kebijakan baru lagi. Mulai April anak-anak harus sekolah online. Kalau sekolah online paham kan sekolah online itu kayak apa? Anak-anak akan jadi bodoh. Dan anak-anak tidak mungkin bisa bersosialisasi sama teman-temannya. Ini kemunduran di dunia pendidikan. Kenapa dunia pendidikan ini di eranya Prabowo ini akan hancur? Kayaknya emang disengaja. Pendidikan menjadi online, MBG berjalan terus. Kan lucu. Aku udah berulang kali bahwa MBG ini Prabowo yang memegang ini semua. Yang menang tender adalah perusahaannya Prabowo. Makanya Prabowo mau dikritik kayak apapun tentang MBG tidak akan mempan. Karena disitulah letaknya koruptor bermain. Sudah pendidikan hancur, guru-guru honorer akan hilang. Bagaimana? Itu di pemikiran saya. Salam waras. Apa? Bentar. Nggak salah lihat. Ya, apa ini beritanya, Cuk? Sekolah diliburkan, daring lagi ya, karena token BBM menipis, tapi pengiriman MBG tetap ya, dan disuruh ngambil ke sekolah. Apa bedanya? Ya, kadang memang gimana ya, orang-orang di atas ini aku nggak ngerti pola pikirnya. Maksudnya sebelum membuat sesuatu itu mereka mikir nggak sih? Orang kan harusnya bisa mikir kan, dengan IQ standar aja lah, IQ 78 atau berapa, harusnya bisa mikir. Lah kita nggak boleh ke sekolah karena alasan biar hemat BBM, tapi kita disuruh ngambil MBG ke sekolah, berangkat juga, pulang juga, otomatis kan? Gimana itu pola pikirnya? MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Aku hanya tamatan SMA. Bapak Prabowo sudah pasti berpendidikan tinggi, pengalaman jangan ditanya. Pebisnis sukses, pengusaha sukses, kaya raya, memiliki lahan ratusan ribu hektar. Kalau masalah bisnis Bapak sudah paham itu. Hitung-hitungan bisnis, hitung-hitungan pengusaha pasti Bapak paham. Yang ku pertanyakan, kenapa Bapak bisa membangga-banggakan MBG, menganggap MBG sukses karena sudah menciptakan 1 juta lapangan kerja? Padahal anggaran untuk MBG tahun 2026 335 triliun. Tahun 2027 bisa naik sampai 2029. Setelah kuhitung totalnya, selama Bapak menjadi presiden, negara akan mengeluarkan 1.675 triliun untuk MBG kalau tidak naik. Kalau tidak naik. Di puncaknya Bapak mengatakan akan ada 31.000 dapur MBG, mempekerjakan 50 orang per dapur. Artinya 1,5 juta lah lapangan pekerjaan dalam program MBG. Menurut Bapak, worth it nggak? 1.700 triliun mempekerjakan 1,5 juta orang. Worth it nggak? Belum dengan risiko-risikonya. Keracunan massal 28.000 lebih tahun ini. Tahun ini masih bulan 3. 28.000.
keracunan. Bapak sadar nggak? Program MBG ini 60% jatuh ke tangan pejabat-pejabat, pemilik SPPG, pemilik dapur MBG. Hanya 40% sampai ke tangan rakyat. Sadar nggak? Bapak pasti tahu. Bapak pasti tahu. Di mana hitung-hitungannya negara mengeluarkan 1.700 triliun, menciptakan 1,5 juta lapangan kerja, di mana hitung-hitungannya itu untung? Tolong dijawab Bapak, di mana hitung-hitungannya itu untung? Bapak tahu Mekar, koperasi-koperasi harian itu, pinjaman harian itu. Mereka hanya punya modal 500 juta sampai 1 miliar, tapi sudah mempekerjakan 100 lebih orang. Bisa kan? Bisa. Bisa. Nggak perlu dia menjadi presiden, nggak perlu dia menjadi pejabat. Dia cukup punya modal. Artinya apa? Program MBG ini harusnya bukan level presiden. Kalau presiden sudah berpikir bagaimana bisa mengalahkan ekonomi Rusia, ekonomi Cina, ekonomi Amerika, ekonomi Singapura, ekonomi Malaysia. Bukan gentengisasi, bukan Kopdes, bukan MBG. MBG itu harusnya bukan urusan presiden. MBG itu harusnya dikaji ulang. Bermanfaat enggak? Maksimal enggak? 1.700 triliun dikeluarkan negara. Sampai enggak semua kepada rakyat? Enggak. Tapi memang ini cara pemerintah balas budi, hutang politik. 1.700 triliun dalam 5 tahun, kalau tidak naik, 60%-nya sampai ke tangan pejabat, pemilik dapur SPPG, pemilik dapur MBG, pemilik SPPG dan dapur MBG. Bayangkan 60%-nya. Kenapa kukatakan seperti itu? Anggarannya 15.000 per anak. Tapi yang diterima anak sepotong roti, sebiji salak, 2 biji duku, dan susu saset. Berapa itu? 5.000, 6.000. Sisanya kemana?